Orang-orang Ansor itu mempunyai semangat yang rela berkorban, semangat yang tunduk dan patuh terhadap semua perintah yang diberikan Allah dan Rasulnya. Nah, dalam satu riwayat disebutkan bahwa Sa'ad bin Mu'az berkata kepada Rasulullah, ini perkataan Sa'ad ya, boleh jadi engkau khawatir kepada orang-orang Ansor hanya berpegang kepada hak mereka untuk tidak menolongmu, kecuali di tengah perkampungan mereka. Sesungguhnya aku berbicara dan memberi jawaban atas nama orang-orang Ansor. Nah, kata saat ini dia itu pengen bicara atas nama orang-orang Ansor. Maka dari itu majulah seperti yang engkau kehendaki, sambunglah tali siapapun yang engkau kehendaki, putuslah tali siapapun yang engkau kehendaki, ambillah dari harta kami menurut kehendak engkau, berikanlah kepada kami menurut kehendak engkau. Apapun yang engkau ambil dari kami, maka itu lebih kami sukai daripada yang engkau tinggalkan bagi kami. Jadi pemberian kita itu diambil oleh Rasulullah itu lebih disenangi. Kata Sa'ad bin Mu'az, kalau mereka itu memberi lalu diterima Rasulullah, mereka lebih senang daripada Rasulullah memberi mereka, kayak gitu ya. Apapun yang engkau perintahkan, maka urusan kami hanyalah mengikuti perintah engkau. Demi Allah, jika engkau maju hingga mencapai dasar sumur yang gelap, tentu kami akan maju bersama engkau. Demi Allah, jika engkau terhalang lautan bersama kami, maka lalu engkau terjun ke lautan itu, tentu kami akan terjun bersama engkau. Jadi senang sekali Rasulullah mendengar jawaban dari para orang-orang ini ya, orang-orang yang akan berjuang ini, komandan pasukan ya. Maka Rasulullah bersabda, majulah kalian dan terimalah kabar gembira, karena Allah telah menjadikan salah satu dari dua pihak kepadaku. Demi Allah, seakan-akan saat ini aku bisa melihat tempat kematian mereka. Nah, jadi maksudnya itu bakalan hancur, orang-orang kafir itu hancur dengan keberhasilan Rasulullah dalam menghadapi pertempuran itu ya. Nah, setelah itu Rasulullah meninggalkan Zafiran untuk melanjutkan perjalanan. Beliau melewati jalan bukit yang disebut As-Safir, kemudian menuju Ad-Dabbah dan meninggalkan Al-Hannan di sebelah kanannya, yaitu bukit pasir yang menyerupai gunung yang kokoh. Kemudian tiba di dekat Badar. Kan di situ memang bukit-bukit kan, bukit-bukit. Jadi perjalanan Rasulullah untuk ke Badar itu memang penuh halangan juga, bukan datar aja, enggak. Mereka harus melewati perbukitan, gunung, gurun. Nah, itu ya. Tiba di dekat Badar tadi, Rasulullah memata-matai sendiri ya, memata-matai sendiri orang-orang kafir tadi ya, orang kafir Quraisy, bersama sahabat karib beliau di dalam gua, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Jadi yang menyertai Rasulullah untuk memata-matai bukan Umar, bukan Utsman, bukan Ali, tapi Abu Bakar. Tak kala beliau sedang berputar-putar di sekitar pasukan Mekah, tiba-tiba beliau berpapasan dengan orang Arab yang sudah tua, lalu bertanya kepadanya tentang pasukan Quraisy dan Muhammad. Beliau harus menanyakan kedua pasukan dalam penyamaran. Betul, kalau misalnya kalian bertanya tentang ini tentang itu, padahal itu ada yang harus dirahasiakan, maka seperti yang dilakukan oleh Rasulullah, bertanya bukan misalnya Umi mau bertanya tentang pencurian misalnya ya, pencurian di kelas ya. Umi itu sebenarnya tahu kalau yang mencuri itu misalnya rival, tapi Umi mau bertanya bukan cuma ke rival saja, supaya tidak ketahuan kalau Umi itu sedang menyelidiki siapa yang mencurinya ya. Jadi tadi kan Rasulullah berada di dekat Badar ya, bersama Abu Bakar ya, dalam gua ya. Nah, kemudian Rasulullah itu ketemu dengan orang Arab yang sudah tua. Nah, Rasulullah bertanya, tapi Rasulullah itu tidak menjawab tentang pasukan muslim, tidak. Dia menjawab misalnya pasukan muslim dengan pasukan Quraisy kayak gitu.
Aku tidak akan memberitahukan kepada kalian sebelum kalian memberitahukan kepadaku dari mana asal kalian berdua, kata orang tua itu. Beritahukanlah kepada kami, nanti akan kami beritahu kepadamu dari mana asal kami, ucap Rasulullah. Jadi begitukah? Tanya orang tua itu. Benar, jawab beliau. Menurut informasi ini, orang tua tadi ngomong, menurut informasi yang kudengar, Muhammad dan rekannya berada pada hari ini dan ini. Jika informasi itu benar, berarti pada hari ini dia sudah tiba di tempat ini, yaitu pemberhentian di Madinah. Jika informasi ini benar, berarti mereka sudah tiba di tempat ini, tepat di tempat berhentian pasukan Mekah. Setelah itu dia bertanya, lalu dari mana asal kalian berdua? Beliau menjawab, kami berasal dari setetes air. Setelah itu beliau beranjak pergi meninggalkan orang tua itu yang melongo keheranan. Iya, dari setetes air yang mana? Ataukah dari setetes air di Irak? Orang tua itu kan bingung. Dijawab Rasulullah kayak gitu. Kenapa dari setetes air? Iyalah, di dalam perut kan ada air. Iya, kan dalam perut kan ada air, nak. Harusnya bilang dari perut. Tentang penciptaan manusia ini, Allah telah menjelaskan dalam Quran surat Al-Mursalat ayat 20 sampai 23. Alam nakhluqukum min ma'in mahin waja'alnahu fi qararim makin ila qadarim ma'lum faqadarna fa ni'mal qadirun. Jadi Allah itu menciptakan kita dari air yang hina, yaitu air mani atau sperma. Nah, kemudian Allah letakkan di dalam rahim seorang wanita atau seorang ibu. Di sana Allah tentukan waktunya, sampai waktu yang ditentukan barulah kita dilahirkan. Allah juga menentukan bahwa kita itu manusia adalah sebaik-baiknya bentuk. Masya Allah ya, itulah kuasa Allah dalam penciptaan manusia.